Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan juga Miss Tasya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami mengenai inspection report dari salah satu produk yaitu frozen strawberry. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, Nadira Sandra Dewi dengan NIM 018. Kemudian ada Siva Maharani dengan NIM 012, dan ada Widya Putri Arumkur Aini dengan NIM 013, dan ada Taufik Firman Hidayat dengan NIM 016. Oke, next. Oke, untuk inspection report kategori pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu terkait dari visual and workmanship atau bisa dibilang seperti visual, wujud bentuk, dan juga kecakapan dari produk tersebut. Untuk AQL-nya sendiri di sini telah ditemukan bahwa sebanyak 6 buah yang mengalami kecacatan atau defect dengan kategori tingkat mayor dari jumlah accept, yaitu sebanyak maksimal 21 buah dan dengan ukuran sampel sebanyak 500. Untuk jenis defects yang pertama ini, yaitu ditemukan bahwa bentuk buah yang mengalami kecacatan dari segi bentuk dan ditemukan sebanyak 385 GSM. Dan selanjutnya untuk jenis kecacatan yang kedua, yaitu di mana warna buah yang terlalu matang dan ditemukan seberat 180 GSM. Kemudian juga jenis kecacatan yang ketiga, yaitu ada warna buah yang kurang matang dan ditemukan seberat 70 GSM. Dan untuk ketiga kecacatan ini termasuk dalam kategori mayor. Oke, bisa di next slide. Selanjutnya yang keempat, masih dengan kecacatan, yaitu terkait di mana buah masih ditemukannya kelopaknya dan ditemukan ini seberat 10 GSM. Kemudian kecacatan yang kelima, yaitu di mana bentuk buah mengalami kerusakan bentuk sebagian dan ditemukan seberat 365 GSM. Dan selanjutnya untuk kecacatan yang terakhir atau kecacatan yang keenam, yaitu di mana bentuk buah yang mengalami kondisi di mana saling menempel atau menumpuk satu sama lain dan ditemukan seberat 70 GSM. Untuk ketiga jenis kecacatan ini juga masuk ke dalam kategori kecacatan tingkat mayor. Oke, bisa di next. Selanjutnya yaitu kategori penilaian dari segi desain, style, bahan, dan juga warnanya untuk kondisi produk. Yang pertama dilihat dari segi tampak isi produk, yaitu terdiri dari buah-buah stroberi yang sudah melalui inspection tahap pertama tadi. Kemudian ada tampak kemasan produk dari segi tampak depan dan juga tampak belakang. Kemudian di tampak depan itu terdapat tulisan dari nama produknya, dan untuk tampak belakang itu tersedia dari tulisan instruksi yang dimana instruksi tersebut terdiri dari bahan-bahannya, kemudian terdiri dari metode dan juga kandungan atau ingredients-nya. Selain itu juga ada tampak akhir dari kemasan produk yang sudah jadi. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu di layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada packing atau marking atau labeling. Nah, di sini yakni terkait dengan packing dan package conformity. Di mana dalam inspeksi ini mengenai tentang pengapakan dan kesesuaian paket, yang mana dalam hal ini terdiri dari yang pertama ada ekspor karton. Nah, ekspor karton ini merupakan packing produk frozen yang menggunakan karton khusus, di mana
karton ini digunakan sebagai untuk mengekspor produk tersebut. Ya, selanjutnya ada open karton. Penggunaan open karton ini ialah dengan tujuan untuk memudahkan dan serta memudahkan dalam membuka maupun dalam memasukkan produk frozen strawberry ke dalam karton. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada 7 ply karton. Pada karton yang digunakan untuk packing produk frozen strawberry menggunakan karton yang memiliki 7 lapisan. Nah, akan tetapi pada inspeksi ini didapati bahwa karton tersebut hanya memiliki lapisan, sehingga tidak sesuai dengan standar yakni 7 lapisan. Selanjutnya ada bulk packing, di mana mengenai pengamanan frozen strawberry dalam gudang menggunakan metode packing, di mana bulk packing sendiri merupakan pengepakan dalam jumlah besar yang dilakukan dalam satu waktu. Baik, selanjutnya ada shipping marks atau labeling conformity. Shipping yang pertama ada shipping marking position, di mana dalam hal ini label pengiriman tersebut diletakkan pada posisi yang telah disediakan atau telah ditentukan sebelumnya. Kedua ada shipping marking front, di mana dalam hal ini label pengiriman tersebut diletakkan pada bagian yang paling depan sesuai dengan foto yang tertera pada PPT tersebut. Yang ketiga ada shipping marking site, di mana dalam hal ini label pengiriman tersebut diletakkan pada bagian samping atau pada sisinya. Selanjutnya ada labeling conformity, mana labeling conformity ini ialah kesesuaian label terhadap produk yang diberi label, seperti misalnya berat dari produk tersebut. Dalam hal ini diukur setiap label panjang maupun lebar. Untuk setiap gaya pada produk, pengukuran untuk setiap label ini adalah wajib. Selanjutnya ada measurement atau measurement conformity. Yang pertama ada measurement check. Bagaimana yang ketahui, pengukuran itu adalah hal yang sangat penting bagi sebuah produk untuk mengetahui apakah sesuai standar atau bukan. Di mana dalam inspeksi ini merupakan inspeksi pengecekan pengukuran kemasan produk frozen strawberry, baik panjang kemasan produk, lebar buah maupun panjang dari buah. Nah, yang selanjutnya ada weight check. Sebagaimana kita ketahui, berat dari suatu produk haruslah ditimbang karena untuk mengetahui bagaimana apakah telah memenuhi standar atau kan belum. Nah, dalam inspeksi ini merupakan inspeksi pengecekan berat, di mana pengecekan berat ini dilakukan untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ataukah belum. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada uji lapangan. Jadi yang pertama ada drop test. Pengujian ini dilakukan dengan cara menjatuhkan karton yang digunakan di semua sisi dan ketinggian yang benar dengan mengikuti ISTA atau International Safe Transit Association 1A atau 2A. Dan pengujian ini dilakukan hanya pada satu karton dan tidak ada kerusakan. Lalu yang kedua ada pemeriksaan informasi label. Kegiatan ini memeriksa tanggal kadaluarsa, berat bersih, kode batang, informasi konten, nutrisi, dan kalori. Pemeriksaan ini dilakukan pada seluruh sampel dan setelah diperiksa, semua label terlihat dengan jelas. Lalu ada kebersihan penyimpanan, di mana barang harus disimpan di tempat yang bersih dengan memperhatikan keberadaan jamur, kotoran, dan lantai basah. Pemeriksaan ini dilakukan pada semua karton dan hasilnya sesuai. Pengujian lapangan yang keempat ada jenis palet. Barang harus disimpan di atas palet plastik atau kayu dan dengan ditutupi oleh isolasi karena karton yang berisi makanan tidak seharusnya diletakkan langsung di lantai. Selanjutnya ada pengecekan kondisi penumpukan produk. Produk harus ditumpuk dengan benar, tidak ada barang yang disusun dengan berlebihan atau acak.
Saat dilakukan pengecekan, semua karton ditumpuk dengan benar di unit pendinginan. Lalu uji lapangan yang keenam yaitu kondisi pengepakan primer dan sekunder. Pengecekan kondisi kemasan primer dan sekunder ini untuk kemasan primer berupa kantong plastik yang bersentuhan langsung dengan produk, sedangkan kemasan sekunder berbentuk karton berisi 10 paket dengan berat masing-masing 800 gram dan kondisi kemasan primer maupun sekunder sesuai. Lalu selanjutnya ada integritas bungkus. Semua paket harus disegel dengan benar agar tidak ada kebocoran atau oksidasi. Pemeriksaan ini dikaitkan pada semua sampel dan hasilnya paket tersegel dengan baik tanpa ada kebocoran. Lalu ada uji lapangan berikutnya yaitu verifikasi bau. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui aroma produk. Hasil yang didapat yaitu aroma produk sesuai dengan deskripsi pada label. Setelah verifikasi bau, selanjutnya ada degustasi rasa. Jadi pengujian ini dilakukan pada semua sampel untuk mengetahui bahwa produk yang dihasilkan sesuai deskripsi pada label. Selesai pengujian bau dan rasa, berikutnya ada verifikasi bentuk. Jadi memeriksa bentuk stroberi pada seluruh sampel dengan ketentuan yang berlaku seperti bentuknya utuh, khas, dan seragam. Lalu uji lapangan selanjutnya ada uji barcode. Pemeriksaan pemindaian kode batang harus sesuai dengan standar EAN 13. Nomor yang dipindai juga harus cocok dengan angka yang dicetak. Pemeriksaan dilakukan pada 5 kemasan dan hasilnya semua barcode dapat dipindai. Selanjutnya di sini ada pengecekan berat produk. Pengecekan ini bertujuan untuk memeriksa berat produk setelah meleleh dengan diberi aliran air. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Lalu pengecekan pada warna. Memeriksa setiap sampel untuk mengetahui bahwa warna produk sesuai dan tidak ada oksidasi dan hasilnya sesuai. Pengujian selanjutnya ada pemeriksaan berat. Pemeriksaan berat bersih dan berat kotor, yang didapati berat kotor 8,77 kg dan berat bersih 8,10 kg. Dan pengujian lapangan terakhir yaitu pengecekan suhu penyimpanan. Produk harus disimpan di suhu di bawah minus 18 Celcius. Pemeriksaan dilakukan pada semua sampel dan hasilnya sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Widya dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Siva. Waktu dan layar dipersilakan. Izin off cam ya. Baik, terima kasih Nadira atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang yang carton dimension. Yang carton dimension ini yang pertama ada carton weight and dimension. Yang pertama ada carton measurement check, yaitu merupakan pemeriksaan pengukuran karton. Hal ini dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar karton, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum. Selanjutnya ada karton weight check, yaitu pengukuran berat karton. Ini bertujuan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti adanya penambahan biaya pengiriman karena karton dibuat terlalu berat, atau bisa juga karena rusak atau penyok pada saat pengiriman, dikarenakan kualitas kekuatan karton tidak sesuai seperti yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada open karton, yaitu karton yang digunakan pada frozen strawberry ini yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembusukan dan juga untuk memudahkan dalam membuka maupun dalam memasukkan produk frozen strawberry ke dalam karton. Selanjutnya ada inspection goods, yaitu yang bertujuan untuk memastikan kembali produk frozen strawberry sebelum dikirimkan kepada pelanggan. Sekian dari saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Siva dan mungkin
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ingin bertanya mungkin bisa dipersiapkan untuk kelompok yang lain. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.